Shalom jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita kembali bersuka cita, kita akan memasuki ibadah pada hari ini, di bulan yang baru, di hari yang baru kita mau sama-sama bersyukur karena kita ada pada hari ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, melainkan karena Tuhan Yesus kasih dan anugerahnya yang berlimpah bagi setiap kita. Meskipun pada hari ini kita beribadah secara online dan tidak bertatap muka langsung, tapi saya yakin dan percaya kita memiliki semangat yang baru, semangat yang sama, sukacita yang besar bagi Tuhan Yesus dalam ibadah ini, karena kita akan memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan, mendengarkan khotbah visi dari Bapak Gembala, juga mengikuti perjamuan kudus. Haleluya, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari jemaat Tuhan kita satukan hati untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali datang mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, membawa hati kami yang berlimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, untuk kami beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang ada untuk kami datang menaikkan pujian kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hal yang Tuhan jadikan dalam hidup kami, yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan dan pengharapan yang terus ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memimpin serangkaian ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan bersuka cita, kita akan membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Engkau perkasa. Mari sama-sama kita katakan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Ya Yesus Allah yang perkasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sungguh terpuji Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya,
Mari jemaat-jemaat Tuhan, pada hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan dapat membawa kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, sehingga kita akan memiliki ketulusan hati kepada Tuhan. Firman-Mu menjadi bagian dalam kami, Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang mengasihiku,
pandang selama hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau Bapa dan Raja kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pribadi yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pribadi yang setia, yang menguatkan setiap kami Tuhan lewat firman. Oh, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau segalanya dalam hidup kami. Oh Yesus.
benar Bapa, mengasihi-Mu dan memuliakan Engkau. Dan menyatakan kepada jiwa kami bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Merupakan fondasi yang kokoh untuk kami dapat hidup dalam ketulusan hati. Sehingga kami benar-benar menghidupi diri kami. Fokusnya adalah mengasihi-Mu dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami sedang memasuki tahun integritas, di mana kami harus, setiap kami harus memiliki hati yang tulus. Hidup dalam ketulusan untuk mengasihi-Mu dan memuliakan Engkau. Bicaralah kepada kami Tuhan Yesus saat ini. Kepada setiap kami Tuhan. Kepada yang menyaksikan ibadah online ini. Maupun hamba-Mu Tuhan Yesus yang menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap yang dikatakannya, semuanya adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bungkus dia, tutup dia, kendalikan dia dengan kehendak-Mu dan darah-Mu yang kudus yang menyucikan dia. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Hari ini kita akan bicara mengenai fondasi yang kokoh. Agar kita dapat dalam kehidupan ini, dapat mengasihi dia, memuliakan dia. Karena kita membangun ketulusan hati kita untuk terus fokus kepada dia. Dialah segalanya bagi kita. Karenanya sebagai dasar firman Tuhan untuk bulan ini atau saat ini adalah saya ambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-27b. Dikatakan intinya adalah A dan B. Intinya adalah gini, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah. Atau saya bisa dikatakan itu ibadah yang menyenangkan Allah adalah supaya setiap kita tidak dicemarkan oleh dunia. Untuk kita bisa memiliki fondasi yang kokoh sehingga kita tidak dicemarkan oleh dunia. Maka dalam membangun ketulusan hati, yang pertama kita harus mengenal Allah secara pribadi. Kedua, tindakan yang akan dilakukan oleh kita adalah tindakan yang dasarnya adalah iman. Yang ketiga, ketergantungan kita atau berhubungan dengan pribadi yang kita idolakan, itu siapa? Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu mengenal Allah secara pribadi. Kalau bulan lalu kita belajar atau bicara mengenai Ayub menyatakan sesuatu yang luar biasa. Di mana di ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua, yang saya tangkap adalah pengenalan dia akan Allah dari kata orang lain. Itu kita bisa lihat dari Ayub yang ketiga. Dia mengutuki hari kelahirannya. Dan kemudian dikatakan dia terus dalam proses pembenaran diri.
Dan kemudian di ayat 42 dia katakan bahwa selama ini aku mengenal orang dari kata orang lain. Tapi sekarang mataku melihat kemuliaan, melihat Engkau. Aku mencabut seluruh perkataan yang membenarkan dirinya. Nah, di sini kalau saya lihat mengenal diri sendiri, mengenal Allah secara pribadi adalah dimulai dari kita menyatakan pada jiwa kita gini. Dari dia, melalui dia, kepada dia segala sesuatunya itu ada. Dan bagi dialah kemuliaannya untuk selama-lamanya. Jadi apa yang ada pada kita, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang sudah kita lakukan, semuanya kita harus sadari itu adalah dari dia. Melalui dia kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena dia, dari dia, melalui dia, dan kepada dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bicara mengenai seperti bulan lalu saya sampaikan adalah kita mau melepaskan hak kita. Sehingga kita tidak sok tahu. Dalam kehidupan Daud saya tangkap. Dia selalu meminta Allah menuntun hidupnya. Mengajari setiap langkah-langkahnya. Dan dikatakan jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Itu yang dikatakan Daud. Nah, pada waktu kita mau melepaskan hak kita, ini akan membawa kita mengenal Allah dan kehendaknya. Karena segala sesuatu tadi dari dia, datang dari dia, berasal dari dia. Segala sesuatu yang hidup melalui dia. Dan semua hal berpusat di dalam dan menjadi sempurna. Dan berakhir hanya di dalam dia. Karena itu kalau kita memiliki pola pikir, kita setting hidup kita diselaraskan dengan Roma 11 ayat 36 tadi, kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita, segala kemampuan kita sebagai korban yang hidup, kudus dan menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena kita sadar itu semua karena belas kasihan Allah. Itu semua karena kasih karunia Allah. Nah, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan menyenangkan Dia. Itu bicara mengenai penyembahan spiritual kita kepada Dia. Kita mau melakukan pelayanan secara real. Bukankah kehidupan kita ini adalah bentuk pelayanan kita kepada Dia? Secara rasional. Maksudnya kita ngerti sekali, kita sadar sekali. Apa yang kita lakukan ini untuk Dia. Bagi Dia. Untuk kemuliaan Allah. Nah, karena itu kalau kita melakukan demikian, kita menyetel hidup kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak dibentuk dan disesuaikan dengan kehendak dunia. Tetapi kita mau diubah melalui pembaruan pikiran kita, akal budi kita. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak Dia. Pada waktu kita sedang terus memperoleh pembaruan akal budi kita. Kita itu sedang membuktikan pada diri kita bahwa karena kita sadar sekali setiap langkah ini kita harus tell. Ini kira-kira sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Ini kira-kira menyenangkan Allah atau tidak? Ini kira-kira dapat diterima oleh Allah atau tidak? Merupakan kehendaknya atau tidak? Sesuai dengan pandangannya atau tidak? Ini yang kita katakan bahwa kita mau diubahkan oleh Dia.
Karena semua dasarnya adalah Engkaulah segalanya Tuhan. Karena itu aku mau menselaraskan hidupku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Nah, di dalam Hosea 4 ayat yang 6 dikatakan gini. Allah berperkara kepada umatnya, bangsa Israel, tapi itu juga relevan untuk kepada kita, Israel rohani. Bahwa dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Dalam terjemahan lain, saya melihat bahwa tidak mengenal itu adalah tidak peduli dan menolak ajaran-ajarannya. Tidak peduli dan menolak ajaran-ajaran Allah itu dimulai dengan tidak mengakui Allah sebagai pencipta kita, pemilik kehidupan kita, yang berotoritas dalam hidup kita. Karena itu, kalau saya katakan bahwa kita menolak pengenalan akan Dia, itu bicara mengenai kita tidak peduli akan Allah dan menolak ajaran-ajaran Allah. Sedangkan kalau kita katakan bahwa aku peduli akan Dia, berarti kita peduli akan pikiran, perasaan, dan kehendak-Nya. Bukankah juga Tuhan Yesus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Filipi 2:5, hendaknya kita memiliki pikiran, perasaan Kristus sehingga kita berkehendak sesuai dengan kehendak Dia. Artinya kita mau mengenalnya secara pribadi, mau mengakuinya Allah kita itu sebagai pemilik hidup kita. Ini terlihat dari kepedulian kita akan Allah dengan cara mau melakukan segala sesuatu itu yang dapat dia nikmati. Kan itu di dalam Matius 7 ayat 23. Ini sering sekali saya sampaikan dan terus saya akan mengulang. Itu juga untuk diri saya sendiri. Dikatakan di dalam Matius 7 ayat 23 gini. Pada waktu itulah, itu pada waktu kita ketemu dengan Allah. Allah katakan, aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak mengenal kamu, itu bahasa Ibrani, yaitu ginosko. Sedangkan bahasa Yunani, yaitu yada, aku tidak bisa menikmati hidupmu. Kalau kita katakan kita mengenal Allah, maka kita harus menselaraskan kehidupan kita sehingga dia dapat menikmati hidup kita. Kita katakan bahwa aku mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Seseorang mengenal Allah. Seseorang mau hidup dalam ketulusan hatinya untuk memuliakan Allah dari buahnya. Bukan dari perkataan bahwa perkataan kita Tuhan, ya, puji Tuhan, muliakanlah Dia. Bukan hanya dari perkataan itu saja. Bukan juga dengan katakan gini, seperti dalam Matius 7:22, berseru kami bernubuat demi nama-Mu Tuhan. Kami mengusir setan dan setan-setan takut pada waktu kami mengatakan di dalam nama Yesus keluar, setan keluar. Kita melakukan mukjizat demi nama-Mu. Bukan hanya dari itu, dari buahnya. Apakah buahnya itu dalam kehidupannya itu benar-benar memulihkan Allah atau tidak? Saya banyak membaca kesaksian dari pelayan Tuhan yang luar biasa besar, hebat. Saya lupa namanya. Tapi dalam kehidupannya sebenarnya dia memiliki keterikatan dengan pornea. Dia melecehkan pegawai-pegawainya. Orang dalam lingkungan terdalam tidak bisa mengatakan bahwa aku mengenal Allah melalui hidupnya.
aku tidak bisa melihat buah kehidupannya. Dalam kehidupan yang dia jalani terhadap dari lingkungan terdalam. Mari kita koreksi diri kita. Apakah buah kehidupan kita? Dari lingkungan yang paling kecil, dari suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, dosen kita, guru kita, murid kita, kolega kita, atasan kita. Apakah mereka melihat buah kehidupan kita bisa memberkati hidup mereka atau tidak? Kalau kita terus membangun hidup ini dalam ketulusan kepada Tuhan. Karena kita mengatakan aku mengenal dia, engkau Tuhan Yesus. Maka aku akan menselaraskan hidupku. Karena aku mengenalmu secara pribadi. Bagaimana isi hatimu. Aku akan lakukan agar engkau disukakan melalui kehidupanku. Nah, poin yang kedua. Bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah tindakan berdasarkan iman. Kalau tindakan yang kita lakukan adalah karena untuk kebenaran dirinya. Itu artinya kita terus memupuk, kita terus membangun kefasikan dan kelaliman manusia. Kefasikan dan kelaliman manusia adalah fokusnya adalah untuk menyenangkan dirinya. Dan yaitu melalui dia terus mau membenarkan dirinya sendiri. Mengatakan bahwa yang kulakukan adalah ini yang terbenar. Tapi buktinya itu tidak memberkati. Loh, itu saya. Kau harus terima saya. Saya tidak akan berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Apakah kita Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dia Allah. Dia adalah pribadi yang sempurna. Awal dan akhir adalah sempurna. Sedangkan kita terlahir dosa. Kita memiliki benih dosa. Maka kita harus setiap hari mau disempurnakan. Untuk hidup dalam kebenaran. Bukan mau membenarkan diri sendiri. Yaitu hidup dalam kefasikan dan kelaliman. Saat kita terus mau membenarkan diri sendiri, itu akan menindas kebenaran dalam diri kita. Kebenaran dalam diri kita adalah Allah sendiri. Seperti yang di dalam Yeskiel 36 dikatakan, aku akan menuliskan firmanku dalam loh hatimu. Yaitu kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, dia adalah jalan menuju kesempurnaan, kebenaran sendiri, dan kehidupan. Jadi saat kita terus hidup dalam kefasikan dan kelaliman, yaitu terus membenarkan diri sendiri, itu akan menindas kebenaran Allah yang ada dalam diri kita. Dan bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran itu? Atau mengetahui kehendak Allah? Atau mengetahui apa yang menjadi kesukaannya? Melalui pikiran dia dan karya-karyanya. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan ini. Tadi dikatakan bahwa yang poin kedua adalah hidup kita itu karena iman. Dasarnya adalah iman. Iman itu adalah keberanian kita percaya akan dia. Dan yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, yang kita mohonkan,
segala sesuatunya akan Dia senangi. Dan pada waktu kita memohon melalui doa kita pun juga memohon dan berdoa. Karena kita mengetahui hatinya Dia. Kita akan berdoa, memohon, dan menyeting kehendak kita adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Maka kita akan memperoleh segala sesuatunya. Proses berani percaya dan kemudian kita memperoleh segala sesuatunya. Itu kan kita bisa lihat, itu karya-karya Allah dalam hidup kita. Itu kita bisa lihat pikiran perasaan Allah dalam hidup kita. Sehingga benar-benar kita bisa mengatakan dengan sadar. Karena kalau kita berdoa, kita menselaraskan hidup kita dan kemudian kita bersuka cita. Bahwa kita, hidup kita dapat dia nikmati. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan gini. Dalam terjemahan LAI, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau saya lihat di dalam Amplified Bible, hidup karena percaya atau hidup karena iman adalah kita mau mengatur dan berperilaku dalam hidup kita dengan keyakinan, benar-benar menaruh percaya kita. Untuk rasa percaya kita itu, mengatur hidup kita itu, untuk menghormati Allah. Dengan kepercayaan yang suci atau dengan ketulusan hati. Jadi kita percaya itu, enggak, aku mau percaya kalau Allah sudah menjawab doaku. Enggak. Kita percaya bahwa Allah sudah menjawab doa kita. Kenapa? Karena aku tahu pikiran Dia. Aku tahu kehendaknya. Aku tahu yang ku minta ini adalah kehendaknya. Maka itu aku pasti bisa. Pasti memperoleh jawaban doa kita. Itu adalah hidup karena percaya. Karena kita percaya, kita mau menselaraskan hidup kita. Maka itu kita melakukan apa yang Dia mau. Dan kita berkehendak segala sesuatu seperti yang Dia mau. Dan kita berdoa, meminta juga sesuai kehendak Dia. Dan akhirnya kita dikabulkan. Karena kita tahu hidup kita bukan karena melihat. Atau hidup karena mukjizat. Apa yang disebut mukjizat? Banyak orang mau mengakui Yesus. Mau mempercayai Yesus. Kalau dia bisa memperoleh mukjizat dari Tuhan Yesus. Itu gak salah. Itu gak salah. Kita akhirnya percaya pada Yesus karena kita melihat mukjizat, itu gak salah. Tapi bukan itu dasarnya. Dasarnya karena kita percaya Allah kita baik. Kita men-setting diri kita bahwa kita sudah memperoleh kehendaknya. Karena yang kita minta itu sesuai kehendaknya. Mukjizat berjalan bersama dengan iman kita. Karena kita tidak bisa hidup dari mukjizat. Tapi kita bisa hidup dari iman. Iman membimbing kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga berkat-berkat itu menyertai hidup kita. Ingat Yusuf. Alkitab mencatat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf itu dibuat Allah berhasil. Kenapa? Allah berkenan akan Yusuf. Kenapa? Yusuf terus mengarahkan hatinya dalam ketulusan hati melakukan segala sesuatu sesuai dengan maunya Dia, maunya Allah.
Karenanya dikatakan dalam Lukas 9:23, kalau kita mau mengikuti dia, itu adalah ada dalam rencananya dia. Ada dalam kehendaknya dia. Kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri apa? Kita mau melakukan kebenaran sesuai dengan kebenarannya. Bukan kebenaran diri kita sendiri. Memikul salib. Nah kalau kita terus mau mengikuti pikiran dia. Walaupun pikiran dia katakanlah apa yang dia mau itu enggak masuk akal. Enggak mungkin kita lakukan. Tapi kita mau melakukannya. Bukankah itu kita terus memikul salib? Enggak mungkin ini saya lakukan. Tuhan enggak mungkin. Tapi kita, ya Tuhan, karena kau yang nyuruh, aku lakukan. Itu kan salib. Dikatakan di dalam ayat 24. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku ia akan menyelamatkan. Maksudnya apa? Kalau kita terus mau mempercayai dia, walaupun kita dibawa sesuai dengan tuntunan Allah, itu menurut pikiran kita, itu membuat kita kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi pada Paulus. Dia akan tetap hidup dalam percayanya. Hidupnya terus dilindungi Allah. Hidupnya terus diberkati Allah. Hidupnya terus dibela Allah. Tapi dalam kekekalan ini, ia akan menyelamatkannya. Dia akan memperoleh, dia tidak akan kehilangan nyawanya, maksudnya dia tidak akan kehilangan kematian kekal. Terpisah dengan Allah sampai selama-lamanya. Atau kalau sebenarnya kita lihat dalam Alkitab dikatakan kematian yang kedua. Maksudnya apa kematian yang kedua? Kematian yang pertama adalah kalau kita dari hidup yang fana masuk kepada hidup yang kekal. Kita dikubur mati, itu kematian pertama. Kematian yang kedua adalah kita terpisah dari Allah selama-lamanya, itu kematian yang kedua. Karenanya tema kita tahun ini dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tulus hatinya. Pertolongannya dan perkenanannya menjadi bagiannya. Pertolongan Allah dan perkenan Allah menjadi bagian kita. Kenapa? Kita mau menyangkal diri kita senantiasa. Karena kita tulus mengasihi dia. Walaupun gak percaya, tapi aku mau melakukan. Walaupun gak mungkin, gak masuk akal, tapi aku melakukan. Sedikit menyimpang. Saya pernah bicara dengan teman saya, almarhum. Dia mengatakan pada saya begini. Kepercayaan saya adalah kami itu mempercayai apa yang masuk dalam logika saya. Tapi kepercayaanmu itu tidak bisa masuk akal. Kok kamu mau sih mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal? Kok kamu mau sih mempercayai keimananmu dalam segala sesuatu yang tidak masuk akal? Saya jawab, kalau Allah saya dan segala sesuatunya masuk akal, berarti dia sama dengan kita. Ngapain kita sembah dia? Kalau Allah saya adalah tidak bisa masuk akal saya, tapi saya melakukannya dan kemudian akhirnya, oh benar ya, itu adalah Allah, sembahlah dia. Dan dia tetap mengatakan, tapi aku tidak bisa menerimanya. Ya tidak apa-apa. Di situ saya bisa mengerti bahwa percaya pada Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan, menjadi teman, mempelainya Kristus adalah karena kasih karunia. Kita juga harus membangun ketulusan hati kita
untuk terus mengasihi dia. Yang ketiga, berhubungan dengan pribadi yang diidolakan atau ketergantungan kita itu pada siapa? Pada Allah atau kepada diri kita atau pada orang lain? Di dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan orang lain. Maka hatinya akan menjauh. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Nah, di sini ketergantungan kita itu pada siapa? Pada Allah atau orang lain atau segala sesuatu yang tadi bisa masuk akal, bisa kujama, itu real. Oh, saya percaya kenapa? Sudah kelihatan, sudah nyata, sudah bisa kulihat. Tapi kita belajar dari Raja Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 28 dikatakan apa? Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Segala firman-Mu adalah kebenaran. Dia yang saya tangkap. Daud menyatakan ini kenapa? Dia bisa melihat. Pada waktu dia memelihara dombanya cuma 2 ekor. Tapi dia pelihara dengan baik. Dan Allah membelanya pada waktu dia membela 2 ekor itu. Dan kemudian pada waktu dia diurapi oleh Samuel. Dia tahu Allah terus ada pada dia. Roh Allah terus ada pada dia. Dan janji-janji Allah itu adalah kebenaran. Maka itu dikatakan firman-Mu, janji-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Nah, dia sadar bahwa dia diberkati, tapi dia gak mau sendirian. Berkati juga keluarga hamba-Mu ini. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu diberkati untuk selama-lamanya. Karena Engkau Tuhan, aku dan keluargaku diberkati. Karena itu di dalam Mazmur 25:5 dikatakan ini. Bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Di sini Raja Daud mengatakan ini, tuntun aku Tuhan setiap saat. Untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berjalan dalam apa yang Kau mau. Bukan kebenaranku, bukan apa yang Ku mau. Dan ajarlah aku. Lihat, di dalam Hosea tadi. Tidak mengenal, itu bicara apa? Menolak Allah. Dan tidak mau mengikuti ajarannya. Sedangkan Daud mengatakan bahwa aku mau. Engkau menuntun aku dalam kebenaran-Mu, dalam firman-Mu. Dan mau mengikuti ajaran-Mu. Kenapa? Daud sadar. Karena Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah yang ku nanti-nantikan. Kepadamu aku percaya. Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan. Itu bicara mengenai Engkau yang mengendalikan hidupku. Karena itu aku mau terus. Engkau sebagai penguasa hidupku. Karena tidak heran kalau dia berbuat dosa. Dan dia tahu, dia cepat bertobat. Itu orang yang lembut hati. Setiap manusia tidak kebal dosa. Tapi yang menjadi masalah adalah pada waktu diberitahu dosanya. Apakah dia mau cepat bertobat atau mau tetap kepala batu. Tapi yang lebih parah adalah ada bapak rohani saya, yaitu salah satunya adalah yang membimbing saya adalah Pak
Timotius Abdul Rohim, dia yang mengatakan gini, Pak, kepala batu masih lihat, masih kita bisa pegang. Tapi kalau kepala angin, kita ngomong, nggak dihiraukannya. Nah itu lebih parah. Nah jadi di sini ada lagi nih. Kepadamu aku percaya, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Aku benar-benar mau Engkau tuntun. Pada waktu aku salah, aku mau diperbaiki. Karena aku mau terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Nah, sebagai ayat yang terakhir. Cara hidup Tuhan Yesus Allah anak. Firman Allah yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging. Dia katakan gini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Sebagai fondasi dalam kita membangun ketulusan hati. Tuhan Yesus mengajarkan ini, makananku. Makanan itu bicara mengenai makanan yang bisa memberi kehidupan. Bukan hidup untuk makan, tapi makan itu bisa membuat kita hidup. Yang bisa memberi aku hidup. Atau yang bisa membuat aku hidup. Adalah kalau aku melakukan kehendaknya. Aku ada dalam kehendaknya yang mengutus aku. Tuhan Yesus sudah mengajarkan apa? Setiap kita hendaknya mengetahui untuk apa kita ada di dunia ini. Untuk apa kita hidup. Lihat, melakukan kehendaknya yang mengutus aku. Berarti Tuhan Yesus tahu untuk apa dia menjadi manusia. Nah kita juga harus tahu untuk apa kita diciptakan dari debu tanah. Ditiupkan roh Allah ada dalam kita menjadi manusia. Dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Mari kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan pada setiap kita, hendaknya dengan cara yang benar. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum cawan perjamuan, kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali menjemput kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap kita menguji diri kita sendiri. Sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Mari sebelum kita makan roti yang membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus dan minum cawan perjamuan yang membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Kita koreksi diri dulu. Dan kita mulai menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Lihat hati kami Tuhan. Kau ada Uji di setiap hati kami. jalanku, hati
hatiku sehingga Kau dapati hati kami haus dan layak. akan Dan kami juga akhirnya layak makan roti dan minum cawan. Karena mau menyadari Tuhan, di dalam hidup roti dan cawan perjamuan ini bukti kasih kerajaan pada setiap kami. kebenaranmu Tubuhmu mau tercapik-capik, tubuhmu mau terluka, Kaulah yang ku dan darah tercucur, bercucur manakala selama dicambuk, dan kemudian mengasihi manakala Engkau dipakukan di kayu salib Bapa dan dan lambungnya ditusukkan oleh Kaulah asing segalanya perwira, di dan Engkau mengatakan hidupku. tetelestai, sudah genap. Kerajaanmu, Karena ya Tuhan Yesus, kebenaran roti dan cawan perjamuan, itu bukti bagian kasih, bukti bahwa semuanya sudah genap. Kaulah yang Keselamatan dan penyelamatan selama genap dalam hidup kami. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucap-ucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah roti yang terpecah-pecah ini membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan persekutuan ini membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari naikkan pujian. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala Engkau melihat setiap kami Tuhan Yesus. di dalam hidup. Engkau memberkati setiap hati yang terus memuliakan Engkau. Kerajaanmu, Engkau terus memberkati setiap hati itu yang bagian mau membangun hidupnya dalam ketulusan Kaulah yang
untuk mau melakukan kehendak-Mu. Dan mau diajar sesuai dengan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Aku mengangkat tanganku Tuhan, melepaskan berkat untuk setiap pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus turun ke atasmu. Engkau dipelihara, engkau diberkati, engkau dibela. Tuhan Yesus, nyatakan masika, kiralah masyaka. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari. Aku terus mengangkat tangan untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah tanahnya. Diberkatilah udaranya. Diberkatilah airnya. Diberkatilah semua yang diusahakan di bumi Indonesia. Yang diusahakan oleh orang Indonesia. Dimanapun dia berada. Apapun profesinya. Diberkati Tuhan. Diberkati. Diberkati. Dalam nama Yesus. Pembelaanmu sempurna. Atas setiap kami. Kekuatanmu. Minyak dan anggur. Itu yang memberkati, membela kami. Memberi kekuatan kepada kami. Mari kita berdoa untuk pemimpin kita. Dimulai dari presiden kita. Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden. Bapak Ma'ruf Amin. Dan semua jajaran kementerian. Seluruh kepala-kepala daerah. Dari mulai daerah tingkat 1, yaitu gubernur, daerah tingkat 2, wali kota atau bupati, kepala RW, kepala desa atau lurah, camat, ketua RW, ketua RT. Diberkati dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami. Mari kita berdoa untuk tempat di mana Engkau bekerja. Yang sekolah berdoa untuk tempat di mana Engkau menuntut ilmu.
engkau kuliah, engkau belajar di SMA, SMP, SD. Aku mengangkat tangan untuk tempat di mana hamba-Mu bekerja Tuhan. Di Eka Hospital, Cibubur. Karena aku berdoa melepaskan berkat untuk grup Sinar Mas Group Tuhan. Diberkati, diberkati. Ebakase kaya lamata ya pokose kaya. Pembelaanmu sempurna Tuhan. Aku memberkati seluruh jajaran di Eka Hospital Cibubur. Dari mulai direktur sampai dengan pegawai-pegawai outsourcing. Baik dia sebagai cleaning service, sebagai petugas parkir, keamanan. Doa untuk para dokter, dokter gigi, baik umum maupun spesialis, para perawat, para pasien-pasien yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya semua kami rawat dengan baik. Kau juga berkati tempat klinik hamba-Mu bekerja. Diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap sekolah, setiap tempat pekerjaan, di mana anak-anak-Mu belajar, anak-anak-Mu bekerja, anak-anak-Mu berusaha. Diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, tempat gereja-Mu berada di Mall Cibubur Junction. Karena yang Abang mengangkat tangan untuk Lipo Group Tuhan. Ibeka Sheka Yamata Pakasha. Diberkati, diberkati Tuhan Yesus. Diberkati, diberkati. Aku memberkati direktur Mall Cibubur Junction. Semua jajaran manajemen. Semua tenan-tenan. Semua pengunjung. Diberkati, diberkati, diberkati. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami akan aman di dalam Engkau. Perkenanan dan berkat Tuhan terus ada pada kami. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menuntun seluruh ibadah kami. Dan kami akan berpisah Tuhan. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu pada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang baik, manis dan sempurna. Dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kawan perai. Bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin. Terus berkati.